Halo Kanti Miners sekalian, ketemu lagi dengan Mr. 21 di bagian ketiga part 2 masih terkait dengan pelaporan pertambangan mineral dan batu bara, khususnya pelaksanaan kaedah teknik pertambangan yang baik. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan laporan khusus pemberitahuan awal kejadian berbahaya. Kita masih melanjutkan jenis laporan yang ketiga, yaitu laporan khusus dengan bentuk-bentuk laporan sebagai berikut. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan bentuk yang pertama. Dari ketujuh ini kita akan melanjutkan ke poin yang kedua, di mana perlu kami ingatkan kembali bahwa yang menyampaikan laporan ini baik pemegang izin usaha pertambangan maupun izin usaha jasa pertambangan, akan tetapi melalui pemegang izin usaha pertambangan. Di bagian yang kedua, kita akan membahas terkait dengan laporan pemberitahuan awal kejadian berbahaya. Untuk formatnya bisa dilihat di depan dengan isi yang akan kita bahas sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan ketentuan umum. Yang kedua terkait dengan pengertian yang ada di dalam jenis laporan ini. Yang ketiga format dari laporan ini. Dan yang keempat terkait dengan tata cara penyusunan laporan. Perlu kami sampaikan kembali terkait dengan kondisi miners yang ada. Minerba Integrated Engineering and Environmental Reporting System. Jadi teman-teman Kanti Miners sekalian bisa mengikuti yang ada di dalam miners. Bagi teman-teman Kanti Miners yang belum melaksanakan miners dalam artian belum tersedia untuk pengisian laporan, bisa melalui secara hard copy atau secara manual. Informasi yang pertama terkait dengan ketentuan umum, di mana ketentuan umum ini sama seperti dengan pemberitahuan awal kecelakaan pada video sebelumnya. Kami sampaikan kembali bahwa KTT atau PTL wajib mengikuti 3 dari ketentuan ini. Yang pertama, KTT atau PTL melaporkan sesaat setelah terjadinya kejadian berbahaya. Tentunya tetap mengikuti 2 ketentuan di sub bagian di bawahnya. Terkait dengan penyelidikan harus dimulai dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam dan laporan ini masuk ke dalam prosedur internal perusahaan dalam artian pelaporan awal. Yang kedua, KTT atau PTL tidak boleh mengubah keadaan tempat atau kondisi kecuali untuk memberikan pertolongan pertama korban dari kejadian berbahaya. Dan yang ketiga, hanya dapat diubah untuk poin yang kedua dengan persetujuan KAID atau kepala dinas atas nama KAID sesuai dengan kewenangannya. Informasi yang kedua terkait dengan pengertian. Ada beberapa pengertian yang perlu ditekankan oleh Kanti Miners di sini terkait dengan kejadian berbahaya.
Yang pertama, kita bisa melihat lagi Cap Dirjen Minerba nomor 185.37.04/DJB/2019 pada huruf B nomor 15, di mana dinyatakan bahwa kejadian berbahaya adalah kejadian yang dapat membahayakan jiwa atau terhalangnya produksi. Kami tekankan kembali, membahayakan jiwa atau terhalangnya produksi. Nah, kalau kita tilik lebih dalam Cap Dirjen Minerba ini, bahwa tidak sama dengan Kepmen 55K yang sudah kita ketahui tahun 1995 yang saat ini sudah dicabut, di mana di sana disebutkan spesifikasi dari kejadian berbahaya ini. Akan tetapi dalam aturan yang terbaru tidak ada spesifikasi kejadian berbahaya yang dimaksud. Nah, tujuannya jangan sampai nanti teman-teman beranggapan bahwa spesifikasi itu membatasi ruang gerak teman-teman untuk memasukkan ke dalam pengertian dari kejadian berbahaya. Jadi di dalam aturan kejadian ini ditekankan bahwa semua kejadian yang dapat membahayakan jiwa atau terhalangnya produksi tergolong ke dalam kejadian berbahaya. Sebagai ilmu pengetahuan bagi kita sendiri, kita bisa juga melihat pengertian insiden berbahaya, di mana saya kutip dari Wikipedia, ensiklopedia bebas, di mana di sini critical incidents adalah situasi yang dialami dalam kejadian menegangkan. Yang ketiga, berhubungan dengan ISO 45001/2018, di mana a near miss and an accident merupakan tipe dari an incident. Dalam artian, kita ulangkan kalau teman-teman lebih familiar dengan hampir celaka dan kecelakaan merupakan tipe dari kejadian. Ingat, tipe dari kejadian. Akan tetapi, kembali lagi kepada pengertian yang pertama, bahwa tipe kejadian ini yang berbahaya, yaitu yang membahayakan jiwa atau terhalangnya produksi. Sebagaimana Cap Dirjen Minerba nomor 185.37.04/DJB/2019 di halaman 35 dinyatakan bahwa kriteria kejadian berbahaya harus memenuhi 4 unsur. Nah, di sini bisa kantin minor sekalian lihat bahwa unsur yang pertama adalah benar-benar terjadi, yang merupakan tidak diinginkan, tidak direncanakan, dan tidak ada unsur kesengajaan. Yang kedua, terkait dengan berpotensi mengakibatkan kematian atau terhentinya kegiatan lebih dari 24 jam. Yang ketiga, akibat kegiatan usaha pertambangan atau pengolahan dan atau pemurnian, atau akibat kegiatan penunjang lainnya, kegagalan teknis sarana prasarana instalasi dan peralatan pertambangan, atau kegagalan dalam mengantisipasi faktor alam. Yang keempat, terkait dengan terjadi di dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek. Nah, perlu kami sampaikan di sini perhatian bahwa di dalam pemberitahuan awal kejadian berbahaya ini belum ada pembuktian kejadian berbahaya atau bukan kejadian berbahaya maupun kategori lainnya pada laporan ini. Nah, bagi kanti minor sekalian, teman-teman apabila ragu dengan 4 unsur di dalam kriteria kejadian berbahaya ini, bisa kita sampaikan pada saat laporan khusus pemberitahuan awal kejadian berbahaya. Karena untuk unsur
di dalam pemenuhan kriteria kejadian berbahaya ini akan dilakukan pada saat penyelidikan tuntas. Nah, perhatian sekali lagi, belum ada pembuktian. Jangan sampai Kanti Miners sekalian tidak melaporkan hal ini gara-gara bingung dengan pembuktian kejadian berbahaya. Akan tetapi, perlu kami sampaikan kembali bahwa Kanti Miners sekalian harus memperhatikan pengertian dari kejadian berbahaya yang disampaikan di atas, termasuk 4 unsur dari kriteria kejadian berbahaya yang disampaikan barusan. Informasi yang ketiga terkait dengan format laporan, di mana di video bagian kedua sudah kita sampaikan. Nah, di sini kita bisa melihat di dalam Kepmet SDM nomor 1806-30-MEN-2018 yang perlu diperhatikan yaitu di lampiran 16, tepatnya 16B, halaman 1657 dan 1658. Ada 6 bagian di sini. Yang pertama, nama perusahaan pertambangan. Yang kedua, perusahaan yang mengalami kejadian berbahaya. Yang ketiga, spesifikasi kejadian berbahaya. Yang keempat, data kejadian berbahaya. Yang kelima, kronologis kejadian berbahaya. Dan keenam, akibat kejadian berbahaya. Di sini bagian terakhir terkait dengan legalitas yang dilakukan oleh KTT atau PTL terkait dengan tempat, tanggal, tanda tangan, serta stempel perusahaan. Informasi yang keempat terkait dengan tata cara penyusunan. Kanti Miners sekalian bisa melihat, memperhatikan judul tersebut di atas, yaitu pemberitahuan awal kejadian berbahaya kepada Kepala Inspektur Tambang atau KAIT atau Kadis atas nama KAIT. Nah, sesuai dengan yang kita sampaikan di dalam tata cara penyampaian, bahwa laporan ini disampaikan sesaat setelah terjadinya kejadian berbahaya. Nah, kalau kita lihat lebih detail, ada 2 di sini yang disampaikan. Yang pertama terkait dengan tata cara evaluasi yang sudah juga disampaikan di atas, bahwa kejadian ini disampaikan sesaat setelah terjadinya kejadian berbahaya. Karena apa? Karena penyelidikan harus dilakukan tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Nah, menurut tata cara evaluasi, paling tidak sesaat terjadinya kejadian ini disampaikan dengan pelonggaran waktu 1 hari dalam artian 1 kali 24 jam. Yang kedua terkait dengan pengertian kejadian berbahaya itu sendiri. Jadi, Kanti Miners harus memperhatikan 2 hal yang disebutkan ini. Bagian pertama dari isi laporan ini adalah nama perusahaan pertambangan. Sama halnya dengan laporan pemberitahuan awal kecelakaan, di mana pengertian dari nama perusahaan pertambangan ini adalah nama perusahaan pemegang izin yang mengalami kejadian berbahaya, meliputi pemegang IUP atau PUPK eksplorasi, IUP atau IUPK operasi produksi, maupun IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian. Yang kedua, tuliskan nama perusahaan pertambangan pada titik yang kosong. Isi dari bagian kedua dari laporan ini adalah perusahaan yang mengalami kejadian berbahaya. Ada 6 ketentuan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, perusahaan yang mengalami kejadian berbahaya adalah perusahaan pertambangan atau perusahaan jasa pertambangan. Yang kedua, perusahaan pertambangan adalah nama perusahaan pemegang izin, yaitu pemegang IUP atau IUPK yang telah disebutkan di atas. Yang ketiga, perusahaan jasa pertambangan merupakan perusahaan jasa baik kontraktor maupun subkontraktor.
Yang keempat, kita bisa lihat bahwa kontraktor adalah perusahaan jasa yang bekerja berdasarkan kontrak langsung dari perusahaan pertambangan. Yang kelima, subkontraktor, di mana diartikan sebagai perusahaan jasa yang bekerja berdasarkan kontrak langsung dari kontraktor. Dan yang terakhir, diminta untuk mencoret yang tidak perlu. Kemudian menuliskan nama perusahaan pada titik yang kosong. Bagian isi yang ketiga yaitu terkait dengan spesifikasi kejadian berbahaya. Nah, di sini kalau kanti miner sekalian masih terdapat spesifikasi kejadian berbahaya berdasarkan Kementamben nomor 555.3 tahun 1995. Karena Kepmen ini lahir sebelum dicabutnya Kementamben tersebut. Nah, perlu kami sampaikan di sini, sebenarnya tidak dibatasi dari spesifikasi kejadian berbahaya ini. Akan tetapi, kanti miner sekalian bisa menggunakan pasal 44 dan 45 dari Kementamben 555.3 ini. Nah, karena tidak dibatasi ini, makanya kanti miner sekalian mengacu kepada pengertian dari kejadian berbahaya. Ingat, yang membahayakan jiwa atau terhalangnya produksi. Perlu ditekankan kembali di sini terkait dengan spesifikasi kejadian berbahaya. Nah, menurut pengertiannya, setiap kejadian yang dapat membahayakan jiwa atau terhalangnya produksi. Nah, kalau kita lihat dulu di Kementamben nomor 553 tahun 1995, contohnya di tambang permukaan, tepatnya di pasal 44 dulu ya. Nah, ini ada 18, salah satunya adalah tabung bertekanan meledak. Nah, yang kedua terkait dengan pasal 45 dulu, di tambang bawah tanah. Contohnya ambruknya penyangga alami. Ini merupakan satu dari 15 spesifikasi yang ada. Nah, perlu kami sampaikan di sini, kanti miner sekalian bisa menggunakan spesifikasi ini. Namun, ingat lagi pengertian dari kejadian berbahaya, di mana di sini kita sampaikan kembali ada dua sebenarnya, baik itu hampir celaka maupun kecelakaan yang syaratnya itu tergolong berbahaya. Isi bagian keempat terkait dengan data kejadian berbahaya. Ada 6 hal di sini yang disampaikan. Yang pertama terkait dengan hari. Nah, di hari ini teman-teman adalah menuliskan terkait dengan nama hari saat terjadinya kejadian berbahaya. Yang kedua, ini 4B terkait dengan tanggal, di mana teman-teman harus menuliskan tanggal, baik itu tanggalnya, bulannya, dan tahunnya saat terjadi kejadian berbahaya. Bagian 4C terkait dengan lokasi. Di sini kanti miner sekalian menuliskan lokasi terjadinya kejadian berbahaya. 4D terkait dengan jam. Nah, di sini ada dua hal yang ingin kita sampaikan, yaitu terkait dengan jam atau dalam artian waktu saat terjadinya kejadian berbahaya. Yang kedua, pilih yang sesuai. Diminta untuk mencoret yang tidak perlu. Nah, di sini tertuliskan wit, sama wita. Barat, timur, sama tengah. Yang bagian 4E terkait dengan shift. Di sini disampaikan bahwa kanti miner sekalian menuliskan shift korban terjadinya kejadian berbahaya. Selanjutnya adalah bagian 4F terkait dengan saksi. Sebagaimana kita lihat pada video sebelumnya, saksi yang dimaksud baik saksi langsung maupun saksi tidak langsung. Nah, terutama di sini didapatkan informasi terkait dengan saksi langsung, yaitu orang yang menjadi korban dan masih hidup, dan atau orang yang melihat, mendengar, dan atau merasakan langsung saat terjadinya kejadian berbahaya. Perlu diingat di sini bahwa korban tidak mengalami cedera
dan kehilangan hari kerja. Kalau korban mengalami cedera dan kehilangan hari kerja, berarti dimasukkan ke dalam laporan awal kecelakaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa korban adalah setiap orang yang mengalami kejadian, baik hampir celaka, kecelakaan, kejadian berbahaya, maupun penyakit tenaga kerja. Nah, cuma perlu kami sampaikan di sini kembali bahwa korban yang dimaksud tidak mengalami apa-apa. Nah, dalam artian beliau mungkin secara psikologis dalam artian trauma karena adanya kejadian hampir celaka maupun kejadian berbahaya. Yang kelima dari laporan ini terkait dengan kronologis kejadian berbahaya. Ada dua hal di sini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama terkait dengan kronologis itu sendiri, di mana kronologis kejadian berbahaya yang diuraikan adalah penjelasan atau gambaran singkat tentang kegiatan atau aktivitas terjadinya kejadian berbahaya. Di sini Kanti Miner sekalian juga bisa menjelaskan terkait dengan proses bagaimana sampai dengan kehadiran tim tanggap darurat. Nah, termasuk juga di sini proses pertolongan atau tindakan yang dilakukan oleh tim tanggap darurat. Nah, yang kedua kita sampaikan di sini bahwa isi dari kronologis kejadian berbahaya ini, tapi ingat secara singkat mengikuti ketentuan prakontak, kontak, dan pasca kontak. Selanjutnya kita akan menjelaskan terkait dengan 5W plus 1H, di mana uraian dari kejadian berbahaya ini mengandung 6 unsur, di mana 5W dan 1H. Yang pertama terkait dengan what. Nah, di sini menjelaskan tentang kejadian berbahaya apa yang terjadi. Yang kedua, when, menjelaskan tentang kapan waktu terjadinya kejadian berbahaya. Yang ketiga, where, menjelaskan tentang di mana kejadian berbahaya tersebut terjadi. Yang keempat, who, menjelaskan tentang siapa saja yang terlibat dalam kejadian berbahaya tersebut. Yang kelima, why, menjelaskan tentang bagaimana kejadian berbahaya tersebut terjadi. Dan yang terakhir, how, menjelaskan bagaimana kejadian berbahaya tersebut terjadi. Nah, cuma di dalam pemberitahuan awal kejadian berbahaya ini, teman-teman untuk komplitnya 4W di atas saja. Sehingga pada saat penyelidikan tuntas akan termaksud 5W 1H secara komplit. Isi bagian ke-6 terkait dengan akibat kejadian berbahaya. Nah, kita informasikan agak berbeda dengan pemberitahuan awal kecelakaan. Akibat kejadian berbahaya adalah yang pertama, masih ada korban. Nah, di sini harus dijelaskan kondisi korban. Nah, keterangan ini bisa berdasarkan untuk sementara pengamatan atau sesuai berdasarkan surat keterangan tenaga kesehatan. Nah, di sini kami jelaskan lagi bahwa korban bukan mengalami cedera fisik. Yang kedua terkait dengan kerusakan, baik pada sarana, prasarana, instalasi atau peralatan maupun kondisi tempat. Bagian yang terakhir dari isi laporan pemberitahuan awal kejadian berbahaya adalah legalitas dari KTP atau PTL. Di sini bisa kita lihat bahwa harus mencatat nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun saat laporan disampaikan. Yang kedua terkait dengan nama, di mana di sini harus ada nama KTP atau PTL yang ditandatangani. Jangan lupa menambahkan nomor induk karyawan atau NIK dari PTT atau PTL tersebut.
Ingat, KTT PTL dapat menambahkan stempel dari tanda tangan ini. Nah, kalau kita lihat di Miners, di situ juga ada stempel dari perusahaan di mana KTT atau PTL tersebut berada. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Untuk contoh penyusunan laporan khusus pemberitahuan awal kejadian berbahaya akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih kami ucapkan karena sudah menyaksikan video bagian ketiga part 2 laporan khusus pemberitahuan awal kejadian berbahaya. Kami harapkan kita bisa ketemu kembali di video berikutnya terkait dengan contoh penyusunan laporan ini. Terima kasih dan salam Bisa 21 karena berbagi itu bisa. Sampai jumpa.